الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Surat Al-A'raf ayat 153. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi Ramadan Karim akan datang menyapa kita. Bulan suci, bulan yang mulia yang Allah berikan kepada hamba yang beriman akan datang bersama kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, beribadah di dalamnya, menikmati keindahan kita, kesyahduan kita, ta'aruf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah pasca Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Namun sebelum memasuki bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan yang mulia yang akan kita hadapi dan kita jalani sebentar lagi, marilah kita mencoba memperbaiki diri kita. Marilah kita berusaha untuk menjadi pribadi yang terbaik di saat kita menjalani bulan Ramadan nantinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Di antara perkara yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan taubat tersebut sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, ayat yang kita bacakan tadi yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 153, bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ada orang-orang yang mengerjakan kejahatan, walladzina 'amilus sayyi'at, ada orang-orang yang melakukan berbagai macam bentuk kezaliman. Ada kala kezaliman dan kejahatan tersebut dilakukan oleh tangannya, atau mungkin kekuasaan yang diberikan kepadanya, tapi ternyata tangan yang diberikan, kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka digunakan untuk menzalimi saudara-saudaranya. Atau bentuk kejahatan itu yang datang dari yang dilakukan oleh matanya, melihat berbagai macam bentuk kemaksiatan, melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kejahatan tersebut dari lisannya, mungkin fitnah, ghibah, apapun bentuk kejahatan lisan yang telah dilakukan. Atau kejahatan dari hatinya, ada penyakit-penyakit hati yang dia pelihara, iri, dengki, merasa sombong dan seterusnya. Ada kala juga kejahatan tersebut dalam bentuk pemikirannya, karena tidak sedikit ada orang yang diberikan kesempatan hidup sementara di atas permukaan bumi ini, yang seharusnya memakmurkan bumi ini, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah, menjaga agama Allah, mendakwahkan agama Allah, mempertahankan agama Allah.
Namun dalam perjalanan hadir model-model manusia, ternyata dengan kehadirannya tersebut, dengan gaya pemikirannya tersebut, bukannya menjaga dan merawat agama Allah, bukannya mempertahankan agama Allah, justru dengan gaya pemikirannya tersebut menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Adakala kejahatan itu datang dari telinganya, mendengar segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakala kejahatan tersebut dilakukan dengan kakinya, melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina 'amilus sayyi'at, orang-orang yang melakukan kejahatan, kesalahan tersebut, selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah tsumma tabu min ba'diha, hendaknya mereka bertaubat kepada Allah, bertaubat dari kesalahan tangannya atau mungkin kekuasaannya, bertaubat dari kesalahan matanya, bertaubat dari kesalahan pemikirannya, bertaubat karena lisan yang salah dalam berbicara, bertaubat dari penyakit-penyakit hati yang dia miliki selama ini, bertobat dari telinga yang mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari kaki yang melangkah ke tempat yang tidak benar, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbaiki dirinya dari semua kesalahan tersebut. Tsumma tabu min ba'diha, dia tidak ingin berlama-lama dengan kemaksiatan dan kejahatan tersebut, dia ingin memperbaiki dirinya. Tsumma tabu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat berikutnya Allah menyebutkan wa amanu, dia kuatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pelajari kembali ketauhidan yang benar, dia pelajari kembali keimanan yang benar, dia pelajari kembali bagaimana menggunakan tangan yang benar, kekuasaan yang benar. Dia pelajari kembali bagaimana melihat yang dihalalkan oleh Allah. Dia kembali memperbaiki pola pikirnya yang salah selama ini, kembali pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya dia menjadi perusak Islam, maka saat dia bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan menjadi pembela agama Allah. Dia perbaiki telinganya, mendengar yang baik-baik saja. Dia perbaiki langkah kakinya, dilangkahkan ke tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat yang akan menguatkan imannya, yang akan menguatkan akidahnya, yang akan menguatkan keislamannya. Wa aman, sebuah sifat dan sikap yang luar biasa. Wa aman, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat selanjutnya adalah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Awalnya dia bersalah, awalnya dia berdosa, penuh dengan berbagai macam kemaksiatan dan kezaliman. Namun kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan imannya. Di ujung ayat ini Allah menyebutkan inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allah mengampuni dosa-dosa. Inilah yang kita cari. Bulan Ramadan, bulan pengampunan. Semoga sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita telah menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sangat besar peluang seseorang mendapatkan surga Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita lakukan sebelum Ramadan, saat Ramadan nanti datang tiba bersama kita, betul-betul kita bisa meraih ampunan Allah dan mendapatkan surga Allah. Bulan Ramadan menyadarkan diri kita tentang hakikat kehidupan. Dengan taubat kita lakukan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allah telah mengampuni kita, Allah sayang kepada kita, Allah ridha kepada kita. Tidaklah hamba-hamba yang disayang oleh Allah, hamba-hamba yang dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan hamba tersebut akan senantiasa mendapatkan bimbingan, hidayah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan renungan singkat
Surat Al-A'raf ayat 153 yang kita bacakan ini menjadi pelajaran dan mau'izah bagi kita. Semoga Ramadan yang akan datang bersama kita pada kesempatan inilah merupakan Ramadan terbaik bagi kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.